Kalian Dorosari ingkang tansah kula hormati Ketua Sanggar AJKM Aji Jati Kencana Muda ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati ugi Skuad Nusantara ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun, ugi ingkang kawula hormati Bapak Lurah Karangwajo Bapak Agus Budiono ingkang tansah kula hormati ugi Dukuh Ngrombo Kali menika Ibu Murwati dan ingkang tansah kula hormati ugi Babin Kantipnas Bapak Rianto. Makampal wonten ing dalemipun Basecamp Aji Jati Kencana Muda kanthi sehat walafiat boten-boten alangan setunggal rupito. Kula Indi Saputra minangka wonten ing dalu punika izin badhe ngangsu kawruh pager sekawan. Yono ingkang salajengipun menika sambutan saking skuad Nuswantara. Menika Mas Dwi Saputra. Ingkang salajengipun sambutan saking Kraton Ngayogyakarta. Cekap. Saking Ketua Sanggar Aji Jati Kencana Muda wedal saha papan. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu 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 kang sagunging dumadi. Ingkang sepindah kawula mewakili Sanggar Seni Aji Jati Kencana Muda ingkang wonten bumi Ngrombo kalih samenika. Kawula ngaturaken agenging pangaksami kagem Ndara Aning, Ndara Sari, kagem Bapak Lurah, kagem Bapak Babin Kantip, Babin sesepuh bini sepuh ingkang wonten panggenan sakmenika. Ingkang bakan kawula nggih matur suwun kagem rencang-rencang Sanggar Seni Aji Jati Kencana Muda ingkang ribut semani. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ndara Aning sekalian Ndara Sari, ingkang kita hormati saking skuad Nusantara, saking paguyuban Aji Jati Kencana saha pertemuan menika pertemuan rutin anggotanipun ingkang kita hormati Pak Babinsa, Pak Babin Kantipmas Kalurahan Karamojo saha para bini sepuh aji sepuh ingkang dalu punika nderek rawuh ingkang kita pekteni. Puji dan syukur semoga tansah kita aturaken wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang Maha Wilasa. Wonten ing dalu punika kita taksih dipun paringi kenikmatan, kesempatan sehingga saged makempal wonten dalemipun Bapak Ribut Jemani
wonten ing Sanggar Aji Jati Kencana kanthi kepaing karahmatan. Mugi menika tansah dipun paringaken dumateng kita sedaya salajengipun. Amin. Ingkang sepindah kita mangayu bagya menika sajatosipun acaranipun rutin nggih Mas Ribut. Rutin nggih. Kula biasanipun nek menawi saged sowan kempal nggih nderek mesti. Namung biasanipun nek menawi bareng-bareng menika nggih pamit. Kalau wau menika nembe rapat sosialisasi PTSL kalian Pak Babinsa Babin Kati Mas. Namung sak sampun pun dipun telepon menika Gusti Aning bagi rawuh pun langsung sifat kuping. Nggih. Ya alhamdulillah mugi menika tansah beto barokah. Dumateng kita sedaya khususipun dhateng Sanggar Aji Jati Kencana. Rikala kawula menika nyawung dados lurah. Nyawung dados lurah. Menika alhamdulillah menika Gusti Aning kalian Ndorosari menika rawuh wonten griya kula. Nggih, griya kula. Langsung terus terang mon, kula no disuwuk. Nggih. Kula disuwuk kalian Gusti Aning. Jenengan dadi alhamdulillah dados tenan. Menika saestu menika sejarahipun salajengipun terakhir kepanggih kalian Mbak Indah nggih Gusti Aning. Nggih, menika sampun radi sawetawis menika pramila begitu kula dipun telepon menika pokoke sifat kuping kudu ketemu. Nggih, alhamdulillah menika pepunden kula, pepunden kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan dumateng kita sedaya. Wonten ngarsanipun para bini sepuh kakung milah putri ingkang tansah kawula bekani. Wonten ngarsanipun Ndoro Aning Ndorosari ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Karangmojo Bapak Agus Budiono ugi ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak RT kalih Padukuhan Ngrombo kalih ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Ketua Paguyuban Aji Jati Kencana Muda ingkang kawula hormati ugi, lan wonten ngarsanipun Bapak Babinsan Duwen Babin Kamtibmas ugi ingkang kawula hormati. Nyuwun pamunten sejatosipun kula ndredeg badhe matur menika dados dilumpati Mas pengacara kula asline pun seneng. Wis lanjut mawon kula. Nggih. Saestu kula ndredeg awit napa nggih pindah menika kawula tatap muka kalian Ndoro Gusti Ning kalian Ndorosari. Nggih. Ingkang pindah kita atur akan matur nuwun sangat awit rawuhipun mugi-mugi ndadosaken semangat, mugi-mugi ndadosaken berkah kagem khususipun Sanggar Seni Aji Jati Kencana Muda lumubiripun dumateng warga Ngrombo kalih Kalurahan Karangmojo ugi Kalurahan Karangmojo piyambak ngaten. Saestu matur sembah nuwun awit rawuhipun. Nan mugi-mugi kagem paguyuban anambahi gregetipun, anambahi semangatipun sehingga paguyuban tambah maju, tambah semangat, tambah terkenal. Mugi-mugi beto padukuhan tulen kalurahan ugi beto daerah menika dateng kemajengan ngoten. Nggih, terutama seninipun menika beto istimewa kagem daerah istimewa Yogyakarta. Kula kinten saking kawula cekap semanten mbok menawi wonten klentah-klentunipun atur kawula nyuwun agenging samudra pangaksami wekdal kita kandharaken
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Saputro, saya dari Sekuat Nusantara. Kami organisasi yang berkantor di Patok, tepatnya di Kelurahan Manggeran. Kami membidangi bidang UMKM dan kesenian budaya. Di Gunung Kidul ini kan selama ini banyak potensi, banyak bakat, banyak seni yang selama ini tidak ada yang mewadahi, tidak ada yang mendampingi. Kami hadir, semoga untuk rekan-rekan pegiat, pecinta, pelestari seni di Gunung Kidul khususnya, semoga kita bisa menjadi wadah. Apa toh keluhane yang ada di Gunung Kidul ini? Mari sama-sama kita menjaga kesenian budaya muri-uri. Selama ini di Gunung Kidul itu apa potensinya? Misal di sini nanti ada produk apa, kita ada pendampingan, nanti kita ada dana pembinaan. Mari kita angkat bareng-bareng potensi UMKM dan seni budaya di Gunung Kidul. Bapak pembina kita sekarang menjadi menteri, Bapak Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Indonesia, itu Bapak pembina kita. Beliau mengharapkan Sekuat Nusantara ini menjadi wadah atau tempat untuk pelaku bidang UMKM dan kesenian budaya. Jadi saya mengharapkan untuk rekan-rekan yang belum tergabung, yang belum mengerti apa itu Sekuat Nusantara, ini kita hadir sebagai wadah UMKM dan seni budaya di Nusantara, di Yogyakarta, khususnya di Daya Kalamatan Nuwun Agung Samudra Pangacami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kula kandharaken dumateng Pranoto sambutan saking Bapak Lurah Karangmojo, Bapak Agus Budiono wedal saha papan kula. Ingkang dinurmatan Durane sekalian Durusari, ingkang kita hormati nika sesantinipun budaya sareng-sareng sebatas semangat. Salam budaya lestari. Kirang komplit, kirang kompak. Salam budaya lestari. Wis, matur nuwun sangat luar biasa istimewa. Nggih, matur nuwun wekdalipun ingkang katur para sesepuh sesepuh Agung Mimah Putri kang satu kita bekteni wonten ingkang kula hormati Kelurahan Karangmojo Bapak Agus Budiono, ingkang kula hormati Pedukuhan Ngrombo kalih, ingkang kula hormati Bapak RT kalih Pedukuhan Ngrombo kalih, ingkang kula hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, ingkang kula hormati saking Sekuat Nusantara Mas Dwi Saputro nggih, ingkang kula hormati Bapak Suyatno saking Ponjong sak rombongan, ingkang kula hormati lan kula banggaken ugi Ketua Aji Jati Kencana Muda, para pengurus kalian anggotanipun ingkang kula tresnani, ugi katur para lenggah Agung Mimah Putri ingkang bagya mulya. Ingkang sepindah monggo kita aturaken puji lan syukur wonten Allah Subhanahu wa taala yang wonten kendhat anggenipun paring rahmat hidayah nangipun ing dalu menika kita saged nyawiji wonten dalemipun Mas Ribut kanthi pinaringan sehat kalis nir ing sambikala. Sanesipun kula pangaken kula Heri Asning menika apa ya nek kepenaan ya.
Simak kula saking Kota Gede. Ngejo kata diniran matur nuwun sanget kula saged silaturahim, saged nyawiji, saged sambung manah kalian panjenengan sedayanipun para lenggah nika tetesan raos mongkok lan bagya saged pinanggih, saged mangke menapa jagongan wedangan ngaten sih. Nika sampun kathah saking Kilura, saking Buduku Pak RT, saking Mas Dwi Saputra UMKM, saking Babin Kamtipmas, Babinsa. Jadi babakan ada dekadensi moral anak-anak muda, wonten pengembangan budaya, pelestarian dan lain sebagainya. Jewanci Gunung Kidul nika mboten saged lepas saking cikal bebakalan tertinggal. Sejarah sampun membuktikan bahwa wonten Gunung Kidul nika lah kathah kerajaan utawi kasultanan ingkang muncul awit saking para-para rumiyin sami wonten mriki istilahipun ngetus Jiwaraga lajeng dados saged sakmenika wonten kasultanan Islam jenika wonten katon Yogyakarta. Nika saking riwayat Ki Ageng Giringan Ageng Manahan Gagak Emprit. Nanging mboten ngomong nika mangke kagem nika selingan sejarah. Tapi yang penting bahwa di Karangmojo ini ada sumber daya budaya, ada sumber daya tradisi, ada sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Itu salah satunya sumber budaya. Jadi wonten sanggar seni utawi paguyuban Aji Jati Kencana Muda. Itu salah setunggal sumber daya budaya yang dimiliki Kelurahan Karangmojo. Kairing donga mugi tansah ngrembaka guyub rukun saged ngembangaken tradisi menika ing sakmangke tumujunipun saged kagem panguripan, katentreman lan kegiatan lahir batos. Panguripan menika nggih saged kagem menambah income utawi pendapatan saking seni yang menapa tampil. Ketentreman nika saged budidaya kepatosan, kegiatan lahir batin nika bisa menjadi semangat untuk berjuang untuk meraih masa depan dan ngaten. Nika ingkang salah satu garis besar sumber daya budaya dan tradisi. Normalnya makin ditunjang sumber daya alam, pertanian dan sebagainya. Nika sampun bisi-bisikan Ki Lurah. Suatu saat kita akan hadir di sini untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Korsan Beijing Senen nika kami hadir di Ponjong mengenai Pak Yatno nika untuk memberikan sosialisasi tentang PMK. Alhamdulillah kami mempunyai formula kagem PMK menika yang sudah diuji coba dan sudah wonten hasilipun di Klaten, di Wonosobo, Kebumen, Sleman, Bantul. Itu alhamdulillah 24 jam dari ketika diminumkan nika saged sehat tanpa ada gejala efek samping saking lembu ingkang kenging PMK. Nah, becing dalam badhe nyuwun izin Pak Lurah menawi mriki wonten saya akan hadir, saya akan memberikan formula menika kagem sederek peternak. Karena kalau prihatos mau ada 100 lebih wonten Karangmojo ingkang innalillahi lah. Ya Allah. Terus suatu keprihatinan. Nah, lajeng kami kembali lagi ke UMKM. Terusan saya membina 144 UKM di 4 kabupaten 1 kota. Griya kula kagem display. Ada gamelan dari Giri Sekar, ada kerajinan bambu saking Semin, ada kain dari Medan Pon-Pon ada. Kami menghubungkan antara produsen dan pembeli langsung.
Nah, pada saat wonten pembeli, kami menghadirkan tradisi budaya wonten Gunung Kidul. Kemarin ada dari Kampung Bambu Semen, wonten saking Candirejo, gamelan kayu, ada jadilan, kathah. Itu artinya kita memperkenalkan produk sekaligus budaya wonten mriku. Nah, mangke menawi wonten wedal silakan ke rumah, mangke saged display di situ produk awit leres bahwa produk di Gunung Kidul itu sangat luar biasa, terutama di hasil pertanian ya. Lajeng kerajinan itu ada yang paling disukai menika menapa saking kayu memang jadi craft. Nah, sampun melampah 3 tahun ini menika transaksi sering terjadi di situ. Kalau namun saya hanya menyampaikan, menghubungkan kemauan, habis itu kami serahkan kepada kedua belah pihak, karena kami lihat menawi mangke di tengah-tengah itu ada Nun Sewu di Jogja ini kan barang-barang itu sangat mahal karena banyak sekali pihak-pihak yang memang harus diberi jasa, terus akhirnya tidak bisa antara barang dan harganya kadang boten cocok. Nah, sok ngeklaim, ada banyak klaim di situ. Nah, Wansi ini kalau Kilurah banyak sekarang anak muda di manapun, tidak hanya di Gunung Kidul, di Sleman, memprihatinkan sekali. Normalnya di daerah Sleman, Nun Sewu banyak terjadi hal-hal yang sangat luar biasa, klitih sih. Bahkan di kota pun mantun di titik nol juga pernah banyak terjadi. Tetangga saya pun hanya selisih 6 rumah itu kakak beradik menjadi klitih. Itu menewaskan 1 orang di Kusumanegara, masih SMP, masih kakak beradik itu masih SMP. Ini konji wonten karena pergaulan dan sebagainya. Panci di budaya itu ada Hamemayu ning bawono, wonten manunggaling kawula Gusti. Ana istilah urip mung mampir ngombe. Iki sing mampir ngombe itu ngombe apa wae niku wae kabeh dijajal. Ora cetha le ngombe unjuk napa ora cetha ya sampe diombeni agem pengalaman. Akhirnya ngombe kapro, ngombe serapan-serapan kebatinian. Lajeng wonten ngururi kabudayan, artinya dados kumpul yuk sila kusuma yuk plak. Nah, dia nggih sami ngururi kabudayan. Kata ada banyak hal-hal yang bermanfaat seperti yang dilakukan sanggar ini, terus membina anak-anak muda untuk paham betul nilai-nilai budaya sebagai bagian saking penguatan jati diri ngaten sih. Jadi matur nuwun sangat Mas Libut sak rencang-rencang yang berupaya dengan segala macam daya upayanya mandiri untuk membangkitkan nilai-nilai luhur dari seni tradisi khususipun jadilan yang bisa membuat anak-anak muda ini kembali kepada nalurinya sebagai manusia yang membutuhkan kekuatan lahir dan batin untuk ajek-jejek dalam menghadapi banyak sekali godaan globalisasi ini kok. Matur nuwun sangat. Saya sangat salut sekali menapa malih kemarin sempat ada tampilan ulang tahun ya, jadi ketiga ini kok sesuatu hal yang sangat luar biasa karena si Maklon saya kaget karena tiba-tiba maju belum tentu wonten pager nih. Kayak ngerti-ngerti dengar. Nah, itu adalah satu ekspresi bagaimana alam, bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan baik ketika kita melihat tampilan jadilan itu. Ya, banyak ya orang-orang atau masyarakat yang masih melihat situasi jadilan itu sebagai makna-makna yang negatif dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kan
gambaran nun sewu ya. Saya bukan badhe ngajari utawa membuat mau mulang, karena kalau yakin panjenengan sampun langkung pono. Jadi jalan ini kan pengejauhan dari tembung wancahan. Tembung wancahan kejawen. Kejawen itu bukan aliran sih nun sewu, tapi kejawen itu esensi hidup, karena itu singkatan. Jadi melalui kita bilang wah kayak wong kejawen, dianggap langsung kejawen nganggu surjan mawi itu kejawen. Kejawen itu bukan aliran tapi esensi hidup. K itu kahuripan, kehidupan. E itu enotuk, asal usul. Lajeng D itu dawuh, kehendak Gusti lahir dawuh. J itu Jesu. Jesu itu kados napa firman. Ke A itu angger-angger, tataran hidup. Lajeng W itu kejawe, W wahono itu keajaiban yang luar biasa. Lajeng E itu apa ya tuh tadi lagi. Nah N-nya itu kejawen, N itu apa tuh ya? Ada kok tetap buka api kan waktu sih. Itu bahasa dari Hosoko. Hosoko menika rumiyin dipun tampi kalian Sri Aji Jayabaya berisi 10.044 ayat atau pasal. Nah, menika cerita kemawon ditemukan oleh Pak Basuki, seorang pensiunan angkatan laut. Ketika beliau pensiun, putra putrinya sampun sami mentas, beliau mencari keterangan hidup, muter. Nah, di tahun keempat beliau mencoba ke Kediri, di tempat Aji Jayabaya menika ada di situ. Nah, piyambake pun tidak punya niat apa-apa, hanya berdoa memohon supaya nanti diberi kekuatan dari Tuhan. Nah, di tengah-tengah menika beliau mendapatkan tiba-tiba satu gulungan lontar setebal mungkin 12 cm. Bingung. Ngajeng ke tempat teman kami di Banjiro, Mas Hanung. Dibuka pelan-pelan karena takut rusak, itu hurufnya aneh. Nah, dua beliau ini akhirnya menjual aset untuk mencari data di Belanda. Ternyata tidak ada di sana, di India tidak ada, di Israel buat wonten. Akhirnya beliau mencoba sendiri-sendiri, satu huruf itu dicoba sampai beliau ini teman kami itu buatan kromo, Mas Hanung untuk 15 tahun beliau baru bisa menerjemahkan 10.044 ayat, dibagi menjadi 36 jilid, kemudian disebar ke 6 jilid ke tempat orang, karena ternyata itu adalah rahasia alam. Nah, foto berikut disebut ada Gunung Loto. Itu namun dingin sih, main orang ngantuk apa tambah ngantuk malah lagi. Nah, di Gunung Loto. Nah, di Gunung Loto itulah ditemukan apa yang disebut dengan kalau Gusti atau Allah atau Tuhan. Nah, di manakah Gunung Loto nih kok? Nah, bingung. Ternyata di situ tertulis ada di wilayah selatan Jawa Dwipa. Lajeng tim itu tambah satu lagi, adik pun Mas Hanung, dan itu hanya ada 2 Gunung Loto itu, Gunung Kidul dan Kediri. Benar-benar ampun nih. Sudah ditulis oleh Sri Aji Jayabaya bahwa Gunung Loto itu mahkotaning jagat. Nah, betul luar biasa Gunung Kidul nih ya. Tapi memang diberi kamu atau disamunkan semuanya batu bertanah atau tanah berbatu meri? Batu bertanah. Batu bertanah. Disambungkan itu, tapi di dalamnya itu sangat luar biasa. Banyak sumber daya alam yang sangat bisa membantu masyarakat Gunung Kidul. Jadi koyo wah luar biasa.
Menika wonten mungkin nanti dari pihak keamanan bisa banyak yang ditemukan di sini, hal-hal yang sifatnya mineral kata. Nah, lajeng nopo barang-barang tambang sih, atau bahan-bahan tambang yang sangat luar biasa, dan hanya ada 2 di sini sama di Afrika. Menawi saya sebut 1 gramnya bisa menghidupi kelurahan selama 15 tahun. 1 gram pun. Lanjut tak apa tuh yang wah gedek ada di sini dan disebut di buku. Jadi bukan rahasia sampun. Cuman memang sulit karena itu bentuknya pun tidak seperti batu biasa, namun kados gula batu nih. Warnanya pun perak. Kayak kecil-kecil, namun sekitar jagung-jagung nih, kecil. Tapi 1 gram pun bisa menghidupi kelurahan 20 tahun. Wah, habis sangat loh. Dan itu resmi di Google bisa dilihat. Nah, Miko salah satu sumber daya alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk Gunung Kidul. Pramila jangan berkecil hati bahwa Gunung Kidul ketoknya dhuwur aduh ning sakjane sugih ra mengkakat estu. Lajeng babakan tradisi ini keluhan saking masyarakat petani di pesisiran tentang ekor panjang. Melihat ekor panjang. Kata saudara kita yang merasa nopo sih frustrasi, kemudian mau tidak mau lahannya ditinggal. Itu karena itu singkatan. Terus kita bilang wah kayak orang kejawen, dianggap bahasa kejawen sudah terlalu nopo nggih, terlalu pun melotok. Nah, kenapa saya cetak dan saya bagikan pada malam hari ini adalah tujuan saya teman-teman sanggar yang ada di tempat ini, Bapak Lurah, Bapak paham juga kalau yang kita ajarkan di tempat ini bukanlah sebuah kriminalitas ataupun saya juga masuk di 8 paguyuban jadil yang ada di Gunung Kidul. Saya masuk di 30 komunitas yang ada di Gunung Kidul, saya juga ada di dalamnya. Jadi saya setelah 2015 saya datang di Gunung Kidul, saya menghabiskan waktu di Gunung Kidul, saya menghabiskan waktu di seni budaya, saya menghabiskan waktu di sosial, saya menghabiskan waktu di hal-hal positif, karena saya yakin saya tidak mau terlalu lama di luar sana, sedangkan daerah saya dengan banyaknya potensi akan tertinggal. Seperti itu. Saya sendiri Mas Bak dari Karangmojo, saya di Karangmojo dan saya di Kalangan. Sebelumnya saya bertempat di Ponjong, di Gunung Krambil, Sidoarjo, sebelumnya juga di Tawarsari, sebelumnya di Panggang, sebelumnya di Semin, di Nglipar, di Ngrongkop, Tambak Romo, Panggang, Palian, Layen. Saya pernah tinggal di hampir 18 kecamatan di Gunung Kidul seperti Keong, Nurmaden. Nah, seperti itu karena saya apa? Karena saya pengen melihat lebih dalam Gunung Kidul. Saya pengen melihat lebih dalam apa itu Gunung Kidul, apa itu kesenian kerayaatannya, apa itu sosialnya, apa itu budayanya. Saya selalu seperti itu dan terima kasih untuk malam hari ini. Kemarin saya ngobrol sama Mas Dwi untuk Sekuat Nusantara dan di Gunung Kidul ini tadi sudah saya sampaikan jika bakalan tertinggal. Artinya masyarakat Gunung Kidul ini masyarakat religius spiritual, di mana sinkretisme Jawa itu sangat kental. Melihat 1431 mungkin ya, pedukuhan itu selalu ada rasulan, itu menunjukkan tingkat religius spiritual yang selalu hadir di tengah-tengah lingkungan kehidupan masyarakat Gunung Kidul. Terus menawi hal ini dilestarikan, dikembangkan, dikemas menjadi sebuah industri pariwisata, itu 1431 pedukuhan luar biasa, menjadi sumber pendapatan yang tidak pernah ada hentinya setiap tahun. Bahkan mungkin kalau per 3 bulan ada gumberkan, ada ini macam-macam. Terus memang banyak sekali predikat yang disematkan bagi masyarakat spiritual, entah itu donek ke syirik, donek ke musyrik dan sebagainya. Nah, itu cara pandang yang kalian itu seperti banyak hal tentang sesajen ya.
ada bunga mawar putih merah, ada melati, ada kenongo, ada kantil, ada dupo. Itu kan melambangkan simbol-simbol kehidupan. Mawar putih itu bapak, mawar merah itu ibu, kantil itu kalau kita berdoa supaya yang Maha Kuasa itu dan kami sebagai pendoa ini atau pemohon ini selalu terikat. Ada melati supaya yang terucap itu baik-baik. Terus semua simbolis. Karena itulah spiritual Jawa itu tidak vulgar, karena harus dengan nilai-nilai simbolis, nilai-nilai sinkretisme. Lajeng memang banyak sekali yang rahasia-rahasia alam. Contohnya pun misalnya opo iya Kanjeng Ratu Kidul iki penguasa laut selatan kan ngaten sih. Jadi simbol Kanjeng Ratu itu adalah simbol kehidupan. Artinya ya laut itulah yang seluas itulah Kanjeng Ratu Kidul itu ada. Jadi simbolnya adalah seorang perempuan sebagai pemula kehidupan di alam dunia sih. Terus lahir ketika seorang ibu melahirkan anak sama. Makin lajeng karena di Jogja ada garis imajiner, garis filosofi kan dari mulai Merapi, panggung Kerapia, kemudian keraton sebagai wadah al-wujud, sebagai jika mau melangkah menjadi ketugu golong gilik itu sudah menyiapkan dirinya untuk menuju sang kalik di Merapi. Terus itu makna-makna kehidupan. Terus jangan diartikan menjadi satu benda atau hal-hal yang sifatnya itu semuanya bisa dibuat kegaiban, karena semuanya bisa dinalar. Jadilah keajaiban orang Jawa, dia bisa menerjemahkan mistikisme menjadi sebuah logika. Karena pada dasarnya manusia itu mistik, tidak pernah ada manusia nggak mistik. Mau doa harus bersih, mau sholat harus wudhu, mau ke gereja juga harus berpakaian. Nah, itu kan perjalanan mistikisme manusia. Untuk membuka ruang batinnya yang paling dalam ini untuk bisa berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Ini kok itulah kekuatan dari manusia Jawa. Kalau rumiyin di dongeng-dongeng babat tanah Jawi atau bahkan di sebelumnya mengatakan bahwa Jawa Turit Rajane Dewa, yang memang benar. Karena banyak ditemukan di Gunung Kidul ini situs-situs sangat tua sekali. Bahkan di abad 4 ada, abad 5 ada, lebih tua daripada Borobudur, ada di Serut ke Gedang Sari. Itu sebuah candi yang kemudian diteliti oleh kelompok saking Hindu sih, ternyata memang lebih tua daripada Borobudur. Kan luar biasa. Jadi ini tuh bumi yang diberkati saestu. Cuman memang kondisinya ditutupi dulu, karena kalau sampai dieksplor ya pasti nanti yang lainnya kayak kota-kota lain pasti akan tertinggal jauh. Jadi memang ada upaya untuk menahan supaya semuanya berjalan dengan sesuai dengan prosesi pun. Jadi harus ada pembedaan perilaku sih, yang mana menjadi manusia religius, yang mana menjadi manusia spiritual, atau yang mana kemudian bisa dua-duanya. Karena masing-masing punya dogma yang berbeda, doa yang berbeda. Contoh seperti misalnya mau doa sih Jawa, doa Jawa. Ketika doa Jawa duduk termenung, yang diucapkan pertama kali pasti resio wuluku, resio kulitku, resio getihku, resio balungku, resio sumsumku, saking kesaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Itu upaya untuk kita berupaya menjadi manusia yang mempunyai asah asuh. Itu awal orang kejawen seperti itu. Ya, seperti halnya kalau orang di agama kan ada bismillah, ada atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sami. Sebenarnya sami. Ada yang Om Swastiastu, ada juga begitu, macam-macam. Semuanya menuju ke satu titik, ke yang maha zat yang maha kuasa aja. Ini kalau yang harus dikuatkan, karena itulah kekuatan dari manusia, bukan di doa tapi di beningnya. Jadi kita doa apapun, alam tidak akan mendengar, karena alam bukan punya telinga tapi punya rasa. Terus namun menep, diem,
alam akan masuk dalam batin manusia, dia akan tahu bahwa oh kowe butuh iki, oh kowe butuh iki, kowe butuh iki. Itulah spiritual Jawa seperti itu. Ini kok ingkang saged kula aturaken. Punten kawula badhe matur jatosipun kula menika menapa nggih sanes paguyuban kalian Mas Ribut. Matur nuwun Mas Ribut tawit saking jawilanipun saengga kita saged sowan makempal wonten ing Sanggar Seni Aji Jati Kencana Muda. Matur nuwun sanget menika minangka ajang yen kula matur khususipun mriki kangge Segawat Nusantara kagem Bapak ingkang genah kawula sampun culik matur ngajeng nyuwun pamunten ndoro menika khususipun kangge Bapak Segawat Nusantara. Kawula menika lenggahipun wonten ing Dusun Ngrombo Setunggal. Sakilenipun Dusun Ngrombo kalih menika, Pak. Wonten ing Dusun Ngrombo Setunggal menika ketuanipun kalihipun Bapak Subagriyanto menika kagungan paguyuban utawi sanggar. Inggih naminipun sekawit menika Surya Muda Manitis. Lajeng kala kalih taun ingkang kepengkel menika kita ngembangaken malih utawi kita kembangaken malih kula nuwun sugeng dalu nderek tepang kula handaya saking Semin sekedar menambahkan kemungkinan kalau memang teman-teman muda di sini berminat suatu saat kita bisa ngobrol bareng. Terus saya ada sedikit atau cita-cita kecil. Kebetulan kemarin sudah saya mulai dari ngelipar dengan judul Darah Pemuja Setan. Kemudian ini per Februari saya mengadakan di Semin kemungkinan dengan judul Lamur. Nah, napa niku ingkang berminat di bidang acting, terus kemudian di kru dan juga ini termasuk budaya ya. Seperti itu mungkin ada yang berminat menjadi artis atau kru, bisa nanti kita ngobrol. Karena cita-cita saya, karena saya bisanya munculkan Gunung Kidul dari film ya, saya kemarin sampun rampung setunggal film niki ajeng nomor kalih enten Semin ingkang ketiga kemungkinan di Rongkop itu sekitar Mei. Itu saya mendet saking budaya Gunung Kidul, terus UMKM lokal, terus juga SDM lokalnya. Seperti itu kemungkinan di ke depan kita bisa juga atau masih punya cita-cita mendirikan sekolah film untuk Gunung Kidul. Karena kenapa Gunung Kidul sekarang cuma jadi ajang untuk pembuatannya, tapi penyerapan untuk SDM dan budaya serta UMKM-nya kurang. Kemudian karena saya hadir di Gunung Kidul sisi utara, maka saya mengutamakan sisi utara karena sisi selatan khususnya yang pariwisata sudah moncer, sedangkan kita di sini terlewati dari Solo itu peluang untuk menjadi atau bikin usaha di sini lumayan bagus. Seperti itu nanti disambung video jadi ya. Jadi ngoten mawon saking kula mangke saged dilanjut. Matur nuwun. Ada festival film Gunung Kidul. Langsung teman-teman Gunung Kidul
membuat satu film dokumenter. Saya buatkan judul Benteng Keistimewaan. Lokasinya di Tegansari, karena itu perbatasan Jawa Tengah dan begitu di Tegalrejo, Pulau Tegalrejo, mengangkat potensi budaya, situs, majeng, kerajinan, ada pahat, wayang kulit, kemudian ada dalangnya, jatilan juga ada. Nah, alhamdulillah itu juara 2 waktu itu sih, luar biasa karena sangat komplit pun urutannya komplit, artinya dari sisi budaya ada, alam ada, kemudian tradisi ada, kerajinan dan lain sebagainya ada. Terus ternyata juga terbuka jalan untuk setiap kita, jadi nanti bisa